wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Baik, di sini saya akan menjelaskan surat Al-Mujadilah ayat 7. Di dalam surat ini yang pertama saya akan membacakan ayatnya, dan yang kedua saya akan membaca artinya, dan yang ketiga saya akan baca asbabun nuzulnya. Yang keempat saya akan menjelaskan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Mujadilah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa salasati illa huwa rabi'uhum wala khamsati illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aksara illa huwa ma'ahum aynama kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Artinya, tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya, dan tidak ada 5 orang atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul surat Al-Mujadilah ayat 7. Ayat ke-7 dari surat Mujadilah ini diturunkan berkenaan dengan perilaku sebagian orang munafik dan ahli kitab yang sering melakukan pembicaraan rahasia atau najwa di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Mereka sengaja berbicara secara berbisik-bisik dan menampakkan seolah sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kaum muslimin. Hal ini menimbulkan rasa khawatir, curiga atau gelisah di hati orang-orang beriman karena mereka mengira bahwa pembicaraan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang merugikan dirinya mereka. Untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, Allah menurunkan ayat ini sebagai penegasan bahwa tidak ada satu pun pembicaraan rahasia atau percakapan yang tersembunyi dari pengetahuannya. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, termasuk apa yang manusia sembunyikan di dalam hati mereka. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Mujadilah ayat 7. Yang pertama yaitu nilai akidah atau keimanan kepada ilmu dan pengawasan Allah. Ayat ini menanamkan keyakinan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang sempurna dan meliputi seluruh alam semesta, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.
Kesadaran ini menjadi dasar bagi pembentukan keimanan yang kuat, karena setiap manusia harus yakin bahwa tidak ada satupun rahasia, ucapan, atau tindakan yang luput dari pengawasan Allah. Nilai ini mengajarkan peserta didik untuk selalu merasa diawasi oleh Allah dan setiap aspek kehidupannya. Dengan demikian, ia akan berusaha berbuat jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu nilai akhlak atau etika berbicara dan bergaul. Surah ini menegur perilaku berbisik-bisik atau berbicara rahasia yang dapat menimbulkan prasangka buruk dan perpecahan di antara manusia. Dalam dunia pendidikan, ayat ini mengajarkan pentingnya etika komunikasi agar peserta didik mampu berbicara dengan sopan, jujur, terbuka dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Guru dan peserta didik diajarkan untuk menghindari segala bentuk komunikasi yang bersifat eksklusif atau menyinggung pihak lain, karena dapat merusak keharmonisan hubungan sosial di lingkungan pendidikan. Yang ketiga yaitu nilai sosial atau kebersamaan dan tanggung jawab. Ayat ini juga menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Allah menegaskan bahwa Dia bersama mereka dimanapun mereka berada, yang menunjukkan konsep kehadiran ilahi dalam kehidupan sosial. Dalam dunia pendidikan, nilai ini menumbuhkan sikap kolaboratif antara guru, siswa, dan masyarakat. Setiap individu memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga kebaikan bersama. Yang keempat yaitu nilai spiritual atau kesadaran murakabah dan muhasabah. Ayat ini mengingatkan bahwa semua ucapan dan perbuatan manusia akan diberitakan kembali di hari kiamat. Hal ini menanamkan nilai murakabah, merasa diawasi Allah, dan muhasabah, introspeksi diri. Peserta didik yang memiliki kesadaran spiritual ini akan berusaha memperbaiki diri, menjaga hati, dan menjauhkan diri dari perilaku buruk. Dalam pendidikan Islam, nilai spiritual ini menjadi pondasi terbentuknya pribadi yang berakhlak mulia atau insan kamil. Yang kelima yaitu nilai moral atau kejujuran dan integritas. Kesadaran bahwa Allah mengetahui segala sesuatu melahirkan pribadi yang jujur dan berintegritas tinggi. Dalam pendidikan, kejujuran menjadi kunci utama keberhasilan. Peserta didik yang sadar akan pengawasan Allah tidak akan berbuat curang, menyontek, atau berbohong, karena ia yakin semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Yang keenam yaitu nilai transendental atau hubungan hamba dengan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah selalu hadir dan bersama manusia dalam setiap keadaan. Hal ini mendidik peserta didik agar senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas, baik dalam belajar, bekerja, maupun berinteraksi sosial. Kesadaran akan kehadiran Allah menumbuhkan ketenangan batin dan rasa syukur yang mendalam. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.